Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Rustandi MSOS sebagai dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, rekan-rekan yang saya banggakan dan juga para penonton video ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang akan menjelaskan perihal komunikasi massa dan hasil penelitian kami dalam karya tulis ilmiah. Sebelum saya membahas hasil dari penelitian kami yang kami tulis di karya tulis ilmiah, kami akan membahas perihal komunikasi massa terlebih dahulu. Yaitu yang pertama perihal teori komunikasi massa menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Joseph A. De Vito yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau dapat dikatakan ditujukan kepada halayak ramai yang luar biasa banyaknya. Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemancar-pemancar audio dan visual. Dalam artian di sini adalah televisi, radio, surat kabar, film, dan juga buku. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada dari J. Black and Federici G. Dia mengatakan bahwa komunikasi massa adalah proses di mana pesan-pesan diproduksi secara massal dan disampaikan kepada penerima yang luas, anonim, dan heterogen. Seperti itu. Kalau dari yang pertama itu dapat disimpulkan ya bahwa komunikasi massa adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan melalui audio dan visual ya, lebih ke film atau mungkin lebih ke televisi, radio. Tapi kalau yang kedua ini menyatakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dibuat atau diproduksi secara massal, terlembaga dan disampaikan kepada halayak banyak. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang melembagakan dan ditujukan kepada halayak publik yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi massa. Yang pertama ada di era surat kabar. Diawali pada saat itu di kerajaan Mesir pada masa Kaisar Amenhotep III. Yang pada saat itu Kaisar mengutus ratusan wartawan untuk mengirimkan kabar berita ke pejabat di seluruh penjuru Mesir gitu. Nah, kejadian ini tuh dianggap sebagai cikal bakal dari jurnalistik dan surat kabar ya yang pastinya. Nah, semakin berlanjutnya media massa yaitu surat kabar dan semakin berkembangnya, maka muncullah pada saat itu periode pertama kalinya surat kabar di Jerman, itu Aussia Relation Order Zeitung yang diterbitkan pada saat itu. Nah, penerbitan surat kabar tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara rutin di setiap minggunya. Yang kedua ada era majalah, di mana pada saat itu lahirlah surat kabar harian. Itu waktu itu ya kayak awalnya koran jadi majalah dengan desain segala macam bentuk rupa yang lebih menarik. Yaitu di Inggris yang berjudul Daily Coran yang secara rutin setiap harinya menawarkan informasi di Inggris. Nah, yang ketiga ada komunikasi di masa era modern ya. Setelah kesuksesan Daily Coran di Inggris yang itu, perkembangan komunikasi massa tak terbendung lagi dan menyebar ke berbagai penjuru negara. Surat kabar menjadi suatu media yang sangat sukses pada masanya, bahkan perkembangannya tumbuh sangat pesat di mana kini tidak ada hanya surat kabar aja. Namun berbagai media massa modern silih berganti bermunculan. Salah satunya seperti radio dan juga televisi pada saat itu, jadi lebih ke audio dan visual. Nah, semakin berkembangnya zaman hingga saat ini muncullah juga nih ternyata media-media masa modern yang berbentuk digital seperti adanya sosial media gitu. Nah, itulah tadi perkembangan komunikasi massa. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator dalam komunikasi massa. Melembaga, artinya di sini komunikator tuh sepertinya biasanya kayak suatu production house atau suatu perusahaan pertelevisian dan lain-lain ya. Nah, yang kedua ada komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga pesannya bersifat umum, itu ya umum gitu, jadi nggak tertuju pada satu komunikan atau lain-lain, jadi umum ya pesannya. Yang keempat komunikasi berlangsung satu arah ya, jadi tidak ada umpan balik secara langsung, ada tapi lama. Kemudian ada menimbulkan keserempakan, jadi pasti saat diberitakan langsung semuanya tahu. Yang ketiga komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis seperti ya tadi ada televisi, mungkin ada gadget zaman sekarang, atau mungkin ada radio dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Apa itu gatekeeper nanti akan aku bahas. Selanjutnya komponen komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada halayak seperti jurnalis atau lain-lain ya. Kemudian ada pesan, ya pesan tau lah ya pesan.
dengan konten. Jadi pesan itu adalah yang berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa. Selanjutnya ada komunikan, udah pasti ada komunikan ya, pihak yang menerima atau halayak umum atau publik ya. Selanjutnya ada gatekeeper. Nah, gatekeeper itu apa sih? Gatekeeper itu adalah suatu divisi yang berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan atau halayak umum. Jadi pantas atau tidaknya pesan diumumkan kepada atau diberikan atau diinformasikan atau disebarkan kepada halayak itu ditentukan oleh gatekeeper. Tapi dari beberapa media massa pada saat ini seperti mungkin Twitter dan lain-lain itu kan komunikatornya adalah kita sendiri. Jadi tuh gatekeeper tuh nggak ada. Tapi itu tetap media massa, cuman nggak ada gatekeeper. Jadi kurang melembaga berarti sih komunikasi massanya ya. Selanjutnya ada gangguan noise, sudah pasti ya, apalagi komunikasi massa satu arah seperti ini tuh pasti ada aja noise dari experience dan referensi komunikannya itu sendiri. Kemudian ada media udah pasti ya. Media tuh banyak ya, zaman sekarang banyak banget, dari mulai televisi, surat kabar, radio, terus ada lagi sekarang digital dan lain sebagainya. Kemudian ada timbal balik, respon publik berupa pemaknaan publik atas sebuah pesan yang disampaikan kepadanya. Nah ini tuh timbal balik tuh mungkin agak kurang lama ya, agak lama karena ini satu arah komunikasinya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Di sini kita ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama pengawasan lingkungan. Komunikasi massa ada untuk mengamati dan menginformasikan. Berarti komunikasi itu to inform ya. Media massa membuat warga mendapat informasi tentang berita dan peristiwa. Pada saat krisis seperti ini, pengumuman media massa menawarkan peringatan dan instruksi. Seperti contohnya bencana alam, terus terjadinya angin topan, badai salju, tsunami, atau mungkin yang baru terjadi itu adalah hilangnya seseorang di Cadas Pangeran. Selanjutnya fungsi korelasi. Maksud di sini adalah komunikasi massa itu sebagai hubungan atau menghubungkan pemberitaan nyata atau berita nyata dengan pemberitaan-pemberitaan yang ditawarkan oleh media-media lain yang menjadi beritanya tuh kurang nyata gitu yang atau dicerita-ceritakan. Yang selanjutnya ada transmisi budaya dan mempengaruhi norma masyarakat. Meskipun dua fungsi pertama adalah untuk menyediakan dan menafsirkan berita dan informasi, yang ketiga juga memungkinkan media untuk mencerminkan dan mempengaruhi norma-norma masyarakat. Jadi ternyata komunikasi massa juga menjadi salah satu transmisi budaya gitu, mempengaruhi budaya Indonesia. Seperti misalkan kita nonton suatu film nih, berbagai karakter, mungkin fashion, mungkin cara bicara yang ada di film itu justru malah diikuti oleh kita gitu. Jadi suatu budaya gitu. Misalkan kayak OMG. Itu kan bahasa luar ya. Dan itu misalkan awal-awal itu tuh biasanya dari TV, anak-anak tuh nontonnya dari sinetron, kemudian jadi ditiru jadi OMG gitu. Nah, juga norma-norma masyarakat gitu ya. Selanjutnya ada pendidikan dan juga untuk hiburan. Nah, di sini media berfungsi untuk menyampaikan budaya yang mendidik dan menghibur gitu. Itu adalah fungsi komunikasi massa. Jadi tetap ya fungsi komunikasinya tuh ada seperti itu, inform, to influence, to educate gitu ya, atau to entertain juga tetap masih ada. Nah, selanjutnya adalah hasil dari penelitian kami bahwasanya penggunaan Instagram sebagai media komunikasi massa ya. Nah, 9 dari 10 orang dari hasil penelitian kami sangat mengiyakan dan juga sangat menyetujui bahwa Instagram itu bisa dijadikan sebagai media komunikasi massa. Fungsinya juga sangat banyak yang baik terhadap 9 dari 10 orang itu, seperti misalkan lowongan pekerjaan, berita-berita yang sedang tersebar gitu ya. Jadi mereka tuh bisa mengakses di mana saja gitu ya. Bahkan pada saat zaman ini tuh Instagram itu kalau dulu tuh jadi kurang terlembaga. Jadi hanya komunikannya tuh misalkan saya punya akun nih. Ya udah saya memberikan informasi secara bebas tanpa harus disaring dulu, tanpa harus ada gatekeeper. Tapi sekarang tuh banyak sekali akun-akun Instagram seperti penelitian kami ya, ada AT Management, kemudian ada Vokatif dan juga ada LPM Swaka, ada Info Bandung Raya. Mereka tuh memberikan informasi tuh disaring dulu, ada gatekeepernya. Jadi udah bisa sebagai komunikasi massa yang terlembaga gitu. Jadi intinya adalah Instagram merupakan media komunikasi massa yang sangat berpengaruh besar dalam proses komunikasi massa pada zaman sekarang, karena proses penyampaiannya secara cepat dapat diterima publik dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, seperti teman-teman penjelasan dari pemaparan kelompok kami berikut dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan gitu. Jadi hubungannya adalah komunikasi massa dengan media komunikasi massa dan Instagram sebagai media komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.